Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi wawasan kembali guys terkait dengan pemasteran ya guys, pemasteran murai batu. Nah, untuk pemasteran ini guys, terus khusus bagi para pemula, ini biasanya dilakukan tanpa memperhitungkan hal-hal sebagai berikut guys. Yang pertama terkait dengan usia atau umur. Kemudian terkait pada saat kapan dia sebaiknya itu dimasterin. Oke. Nah, ini yang supaya apa? Supaya kita bisa tepat sasaran agar murai batu yang kita masterin itu adalah bisa komplit istilahnya, bisa menangkap semua apa yang kita berikan sebagai pemasteran-pemasteran yang kita inginkan, begitu guys. Nah, terkait yang pertama ya guys ya, masalah usia. Masalah usia ini kita harus tahu guys sebenarnya. Usia itu saya kategorikan menjadi 3 ya guys. Pertama, usia di bawah 5 bulan ke bawah ya guys. Ini fase ini disebut dengan trotolan. Jadi 5 bulan ke bawah itu trotolan, fase trotolan. Yang kedua itu fase pastol. Pastol artinya dia 5 bulan ke atas sampai dengan dia dewasa. Ini disebut dengan remaja. Ya. Ini pada fase pastol ini kebanyakan yang masalah kita di sini. Kebanyakan karena apa? Karena kita keliru di awal ketika dia pada saat dia mutasi. Jadi ketika usia menjelang mutasi 5 bulan ya guys, 5 bulan menuju ke 6 bulan. Nah, itu fase mutasi kurang lebih seperti itu. Dia berubah dari anakan menjadi remaja. Ini materi-materi masteran yang kita harus berikan. Nah, ini yang juga harus menjadi catatan penting guys. Karena pada fase trotolan, untuk trotolan ya guys, kalau pada fase trotolan ini kita berikan masteran-masteran yang suaranya beragam ya guys. Beragam artinya ini untuk merangsang semua istilahnya naluri dia supaya dia mengeluarkan bunyi. Nah, kenapa suaranya itu harus kita berikan masteran yang beragam? Karena dia akan nanti memilih suara-suara mana yang bisa masuk ke memori si murai batu anakan itu, gitu guys ya. Nah, termasuk misalnya masteran-masteran yang suara air, kemudian suara air mengalir, kemudian bisa juga keran air, kemudian suara-suara burung-burung kecil guys ya. Ini yang paling penting. Jadi pada saat fase trotolan, jadi usia dari 2 bulan sampai dengan 5 bulan kurang lebih, ini berikanlah masteran-masteran yang seperti itu tadi guys, yang berupa masteran campuran. Jadi suara-suara campuran di situ guys. Termasuk ada rangsangan air mengalir begitu. Jadi tetesan air mengalir sehingga dia lebih gampang menerima apa yang istilahnya akan kita masterin. Nah, ini yang untuk fase trotolan. Nah, masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya yaitu fase pastol. Usia mutasi ya guys ya, dari 5 bulan menuju istilahnya ke dewasa. Ini adalah fase dimana pada saat mutasi ya guys ya, pada saat mutasi ini sangat krusial waktunya kita bisa memasterin murai batu kita. Karena pada fase ini, nah langkahnya ya guys, langkahnya untuk pemasteran yang pada fase mutasi itu perdengarkan suara satu suara. Artinya apa? Kita memasterin misalkan suara cililin pertama. Jadi bisa kita jeda per misalnya 2 jam atau 3 jam sekali. Lalu kita ganti lagi ke masteran suara berikutnya. Misalkan suara cucak jenggot. Sama seperti itu seterusnya. Jadi per 3 jam, per 4 jam kita lakukan. Atau bisa juga kita lakukan dalam kurun waktu misalnya 1 hari full cililin. Besoknya kita ganti misalnya suara jenggot. Besoknya lagi kita ganti suara misalnya lovebird. Besoknya lagi kita ganti misalkan suaranya adalah kenarian. Nah,
ini juga penting guys, karena pada fase mutasi atau pada fase awal dia untuk berubah dari anakan ya menuju remaja, ini harus dilakukan fokus satu persatu masteran yang masuk ke memori dia, memori si murai batu tersebut. Nah, inilah yang fase krusial penting yang umumnya terkadang kita melupakan itu. Jadi supaya apa? Supaya ketika satu persatu kita masukkan masteran, dia akan lebih gampang menerima. Jadi dibandingkan kalau kita campur semua suara, jadi dia tambah pusing mana yang dia mau pilih suaranya. Jadi kalau satu persatu kita lakukan seperti itu dan continue sampai dengan selesai ya guys, sampai selesai dia mutasi, itu insya Allah akan tepat sasaran kita memasteri burung-burung murai batu kita. Nah, kemudian pada fase yang dewasa. Nah, untuk pada fase dewasa artinya sudah di sini pada fase dewasa dikategorikan setelah mabung pertama. Mabung pertama artinya setelah 1 tahun, begitu guys. Nah, ini sudah dewasa artinya dia menuju ke mapan. Nah, untuk hal seperti ini pemasteran kita lakukan pada saat dia mabung gitu. Jadi fase awal dia mabung dari mulai start misalkan 1 bulan dia mabung, kurang lebih sampai 3 bulan dia mabung. Nah, fase 3 bulan itu kita lakukan pemasteran yang tepat. Artinya sama seperti pada fase dia pastol. Itu satu persatu kita perdengarkan suara masteran-masteran itu. Bisa kita lakukan seperti per 3 jam atau per 5 jam atau per hari kita ganti satu persatu masteran-masteran yang kita inginkan. Nah, sampai dengan 3 bulan guys, seperti itu. Nah, itulah rahasia yang penting yang perlu teman-teman kicau mania, terutama para pemula, lakukan untuk supaya murai batunya tepat sasaran, menerima masteran-masteran yang kita inginkan, begitu guys. Itu pada usia ya, faktor usia. Nah, kemudian pada fase yang tepat, kapan waktu yang tepat? Jadi pada waktu yang tepat itu adalah waktu pertama adalah waktu mutasi. Jadi maksimalkanlah pada fase mutasi. Artinya pada fase usia 5 bulan ke atas sampai dengan dia selesai mutasi. Sampai dengan 6 bulan atau istilahnya 7 bulan dia selesai mutasi, dan maksimalkanlah pada fase itu. Itu pemasteran. Lalu pada fase apa? Pada fase mabung. Artinya mabung ini dikategorikan sudah dewasa ya. Sudah dewasa artinya sudah 1 tahun ke atas, mabung pertama, mabung kedua, mabung ketiga. Dan pada saat mabung itu selama kurang lebih 3 bulan kita masterin satu persatu suara yang kita inginkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita inginkan, masteran-masteran suara tersebut bisa langsung masuk, bisa langsung diterima oleh murai batu kita. Lalu catatan berikutnya, apakah kita bisa memasterin dengan istilahnya dengan MP3 atau dengan non suara burung asli? Bisa, gitu guys. Jadi 2 hal, dia di murai batu breeding farm itu kita lakukan 2. Pertama lewat burung-burung asli ya, baik itu burung yang kecil maupun burung yang besar, begitu. Kemudian bisa kita lakukan dengan MP3 ya, atau dengan suara-suara tanpa burung asli. Ini kita lakukan terus menerus pada fase itu ya guys ya. Pada fase dia mutasi untuk trotolan menuju ke pastol. Lalu untuk yang dewasa itu pada saat dia mabung, begitu guys. Nah, itu guys ya yang bisa saya bagikan wawasannya. Moga-moga ini bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih atas nonton video ini. Jangan lupa dibantu ya guys, subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses.